Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Stangka Agus dalam konten YouTube kali ini. Saya akan mengulas tentang penanaman modal di kabupaten. Kebetulan keseharian saya di kantor sebagai analis kerjasama dan permodalan pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Wakatobi. Untuk lebih lengkapnya saya akan sajikan dalam bentuk slide berikut ini. Setidaknya ada 12 ruang lingkup penanaman modal di kabupaten. Yang pertama adalah kebijakan dasar penanaman modal di daerah. Yang kedua adalah perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Yang ketiga, bagaimana promosi penanaman modal. Yang keempat, pelayanan dan penanaman modal serta pelayanan perizinan. Yang kelima adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab. Yang keenam adalah insentif dan kemudahan pelayanan. Berikutnya peran serta masyarakat. Kedelapan adalah sistem informasi penanaman modal. Yang kesembilan, sosialisasi dan diklat penanaman modal. Yang kesepuluh, koordinasi penyelenggaraan penanaman modal. Yang ke-11 pengendalian penanaman modal, dan yang ke-12 adalah penyelesaian sengketa dan sanksi. Kita akan coba uraikan satu persatu. Yang pertama adalah kebijakan dasar penanaman modal. Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan dasar penanaman modal minimal mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian daerah. Yang kedua adalah mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah. Yang ketiga adalah kebijakan terkait memberikan perlakuan yang sama, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan bagi penanam modal. Yang keempat, pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dasar penanaman modal harus memberikan perlindungan dan kesempatan penanaman modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal wajib menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten atau disebut dengan RUPMK yang harus sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, serta memperhatikan prioritas pengembangan potensi daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati. Yang kedua, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun peta potensi dan peluang penanaman modal daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati. Selanjutnya adalah promosi penanaman modal. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui 6 hal. Yang pertama adalah melalui bimbingan dan konsultasi, analis minat penanaman modal, pameran dan temu usaha, seminar investasi, fasilitasi visi investasi, dan penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik. Selanjutnya, pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan, pemerintah daerah menyelenggarakan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan, pelayanan insentif dan kemudahan, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat. Pelayanan perizinan wajib menggunakan OSS terintegrasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Pelayanan penanaman modal yang dilayani adalah penanam modal dalam negeri dalam bentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, yayasan, BUMD, BUMN, dan penanam modal perseorangan. Yang kedua, penanam modal asing yang berbentuk badan hukum asing atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Selanjutnya adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak penanam modal adalah mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum, perlindungan, mendapatkan informasi yang terbuka mengenai usaha yang dijalankan,
pelayanan cepat dan transparan. Kewajiban penanam modal harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usaha, menyerap tenaga kerja lokal, mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal, mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta membuat laporan kegiatan penanaman modal. Tanggung jawab penanam modal yaitu menjamin modal usaha harus bersumber dari yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan, bersedia menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan pekerja. Sementara kewajiban pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan dan jaminan bagi penanam modal dalam negeri maupun asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional. Pemberian insentif atau pemberian kemudahan penanaman modal. Pemberian insentif dapat berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah atau retribusi daerah, bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, bantuan riset, fasilitas pelatihan, pemberian penghargaan, dan lain-lain. Sementara bentuk pemberian kemudahan yaitu penyediaan sarana dan prasarana, lokasi atau lahan, pemberian bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian izin, kemudahan akses pemasaran hasil produksi, serta kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi. Peran serta masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah dengan cara penyampaian saran dan penyampaian informasi potensi daerah. Yang selanjutnya adalah penggunaan sistem informasi. Pemerintah daerah membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan penanaman modal pemerintah pusat, provinsi, dan lembaga instansi lainnya dengan meliputi database atau pangkalan data potensi dan peluang penanaman modal, dan juga data kegiatan usaha penanaman modal serta data terkait realisasi penanaman modal. Ruang lingkup selanjutnya adalah sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan. Pemerintah daerah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan kerjasama, penanaman modal dalam negeri maupun asing, promosi, pemberian pelajaran perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan penanaman modal. Ruang lingkup selanjutnya adalah koordinasi penanaman modal. 4 hal yang perlu dikoordinasikan dalam penanaman modal. Yang pertama adalah terkait perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal, pelayanan dan fasilitasi penanaman modal, promosi penanaman modal, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Selanjutnya, bagaimana pengendalian penanaman modal di daerah? Yang pertama adalah melakukan pengawasan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Yang kedua adalah inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal. Yang ketiga adalah bimbingan, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal. Yang keempat, melakukan evaluasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan penanam modal. Dan yang kelima, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang terakhir adalah terkait dengan sanksi. Ada 4 hal sanksi yang dapat diberikan kepada penanam modal. Yang pertama adalah peringatan tertulis, kemudian pembatasan atau pembekuan serta penghentian sementara kegiatan usaha. Yang ketiga adalah pencabutan pembatalan izin dan tempat usaha. Dan yang keempat adalah denda administrasi. Demikian konten saya kali ini, semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar pada kolom komentar di bawah.